Orang Yahudi, Ya. sama orang Yahudi. Ya. Emang pernah ada Yahudi di Aceh? Ya. Karena kita nggak tahu ya kalau sana Yahudi itu pernah sampai injak di tanah Aceh ini gitu. Yang keluar di kepalaku, honestly benci. Jadi, Oke. Juga nggak pasti bakal ada kayak, oh ternyata ada juga ya Yahudi di mana Aceh gitu. kau kak, Oke, selamat siang. Diam-diam ini aja. Masih apa? Jam juga udah harusnya makan siang nggak sih ini? Iya, Ya lapar kan? ya. Harusnya makan siang karena udah jam 12. Apa sih take konten tuh jam 12 tuh? Harusnya take konten tuh pagi, malam. harusnya jam 12 ini kita istirahat, makan siang gitu loh. Apalagi kayaknya enak yang buah-buah. Iya, kebetulan kita kan lagi musim hujan ya. Yo. Jadi sukanya yang pedes-pedes, yang anget-anget. Kalau Rafli suka makan apa biasanya kalau musim hujan? Kalau hujan aku mie instan aja biasa. Mie instan. Di rumah. Oh, sama dong. Mie instan. Aku yang kayak Mie instan ya? mie kocok, mie ramen gitu. Iya. Kalau seandainya tuh ya, kalau di Aceh itu spesifiknya di Banda Aceh, kira-kira mie di mana menurut kalian tuh cocok lah untuk dimakan di saat-saat hujan tuh? Aku mie mana aja yang penting mie Aceh pedes Yap. buah. Tuh, sama. Pedes berkuah. Spesifiknya lah, tempatnya lah, biar Biasa. tahu di mana rekomnya. Aku biasa mie bardi. Mie Bardi, oke. Bardi, aku mie dun di Tungkok. Midun, Di Tungkok. Itu memang Sumpah. hidden gem. Sumpah. Iya, iya, enggak, bentar. Dekat kampus nggak? Hah? Dekat kampus. Di Tungkok, simpang Tungkok itu ya ada itunya di situ. Oke. Iya tahu, Midun tuh dulu tuh nggak di situ. Di? Dulu tuh di dekat SMA aku. Jadi spesifiknya tuh di sekolah, di dekat sekolah itu di Darussalam. Oh, mungkin bukan Nah, cabang. masih dalam lingkungan ruang lingkup Syakwala, WSK. Nah, siap dari situ dia baru pindah ke Tungku. Itu dia. Tapi bukan cabang kali ya? Ya, nggak buat cabang karena di sini tutup. Oke. Ya, di sini tutup. Tapi kalau aku sih enaknya tuh mie ini di blower. Blower. Ya. Oh, blower. Ya, Oke, blower oke. tuh ada 2 mie yang setahu aku ya. Itu ada di belakang kantor dinas kesehatan satu. Satu lagi tuh ada di dalam lorong di belakang. Memang kalau sana baru masuk ke dalam lorong blower, itu memang langsung ada emang di situ mie bakso blower. Itu terkenal sih. Oke. Gitu. Itu sih. Tapi yang menariknya adalah, tahu nggak sebenarnya blower itu adalah satu nama daerah. Itu sekarang namanya jadi Desa Sukaramai. Sukaramai. Ya. Dan dulu itu namanya blower karena itu merupakan satu nama orang Yahudi. Lah, berarti sekarang bukan blower namanya? Bukan. Sekarang kalau Berarti kalau di- tukang paket datang tuh, lagi di mana kak? Saya lagi blower nih. Misal kita bilang saya lagi blower nih, berarti dia nggak bisa dapat tuh berarti ceritanya. dia kudet dong. Jadi kalau di administratif itu oke. dia tetap nama Sukaramai. Tapi kalau kita orang Aceh memang udah familiar sama nama blower. Berarti kalau kita googling pun harus Sukaramai, nggak bisa blower. Kalau di Gmap lebih ke Sukaramai. Oh. Nah, gitu. Oke. Jadi Tapi di apa orang Yahudi, Ya. sama orang Yahudi. Ya. Emang pernah ada Yahudi di Aceh? Ya, bukannya Enggak, ini- soalnya yang kita tahu kan di Aceh ini emang mayoritas itu Islam. Ya. Tapi kan ada juga agama-agama yang lainnya. Nah, tapi kami belum pernah dengar nih Yahudi itu pernah ada di Aceh gitu. Sebenarnya ada. Nah, jadi sebenarnya sebelum abad ke-19 itu orang Yahudi itu pernah ke Aceh loh. Nah, kita balik lagi ke zaman penjajahan Belanda ya. Jadi sebelum perang Aceh abad ke-19 itu orang Yahudi melalui orang Belanda, orang keturunan Yahudi itu datang ke Aceh gitu. Jadi salah satu tokohnya adalah Kohler. Nah, Koler yang ditembak. yap. Dia kan ditembak di daerah Di dekat masjid. ya, di area Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, jadi beberapa hari sebelum dia tiba di Aceh di pantai Cermin ya. Tolong koreksi kalau salah. Nah, dia ditembak di area Masjid Baitur Rahman. Kemudian dia dimakamkan di area Blower, tepatnya di Pocet Kerkov. Pernah ke sana? Pocot Kerkov. Yang di dekat Museum Tsunami. Yap. Atau tim pernah nggak yang ke Pocet Kerkov? Kalian pernah nggak? Pernah. Jadi Oke. Jadi area Sukaramai, area Blower itu termasuk Museum Tsunami, Taman Budaya, Kerkov. Nah, itu area Blower atau area Sukaramai. Tapi sebenarnya tujuannya buat apa sih mereka bisa sampai itu di Aceh sendiri? Nah, faktanya dulu pas masa zaman Kerajaan Aceh Darussalam itu kan sering mendapat surat. Misalnya Ratu Elizabeth I gitu untuk memberikan izin akses Inggris datang ke Aceh untuk berdagang. Oke. Tentu kan nggak semudah itu kan, bahasa mereka dapat dipahami oleh kerajaan. Nah, jadi kerajaan ini mereka punya penerjemah. Nah,
Dan kebetulan penerjemahnya itu ada yang orang Yahudi, keturunan Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi pada zaman dulu itu mereka dikenal ahli dalam menerjemahkan. Oke. Jadi gak heran orang Inggris tuh percaya sama mereka gitu. Oke. Mereka bahkan bisa terjemah bahasa Arab, bahasa India karena bahasa orang perdagangan ya, dan bahasa Aceh tentunya. Oh, berarti ini bukan spesifik kalau seandainya mereka datang ke sini mau menyebarkan ajaran mereka. Bukan, berarti secara kebetulan karena dibutuhkannya penerjemah, jadi mereka yang punya kemampuan menerjemahkan berbagai bahasa, makanya mereka dipanggil. Oh, dari situlah asal muasal jadinya tuh 1 orang, masuk 2 orang, 3 orang gitu ya? Oh, berarti maksudnya nggak yang satu gerombolan gitu? Enggak, dia ya Jadi perang dong? Enggak, maksudnya kan kayak gimana ya bilangnya? Bisa kayak Iya, masuk rame-rame satu kapal tiba-tiba datang ya kan? itu Kayak yang udah apa ya? kayak Nah, jadi faktanya kayak tanah Kerkov itu sebelum orang Yahudi datang itu udah dipunya sama kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa sebutannya pecut? Kalian tahu nggak apa bukan pecut? pocut. Pecut. Iya, plesetannya pecut dan pocut. Nah, jadi tahu nggak kalian anak Sultan Iskandar Muda yang dihukum mati? Nah, namanya adalah Merah Pupuk. Nah, jadi dia dulu ada kasus dia melanggar syariat Islam. Dulu tuh kalau melanggar langsung diadili, bahkan oleh ayah sendiri. Dari sanalah kata Kerkov itu berarti kuburan atau gereja. Ya, correct me if I'm wrong. Ada peneliti dari salah satu di Aceh namanya Teuku Cut Mahmud Aziz, dia udah wawancara nih ke berbagai orang-orang yang informannya ini juga merupakan keturunan Yahudi atau pernah terlibat langsung dengan nenek moyang mereka gitu kan. Ada sampai ke luar negeri nih, ada yang ke London, Manchester gitu kan. Itu mereka udah dapat tuh informasinya. Ya. Nah, jadi Manchester ya, nggak ada masuk ke yang lainnya ya Manchester ya. karena kita kan Manchester City ya, kota itu kan. Oh, Manchester City. Manchester City sih kotanya. Kirain Nah, Manchester satu lagi. jadi setelah dilakukan diskusi, orang Yahudi dulu tuh pernah bekerja di kerajaan sebagai penerjemah dan namanya adalah Abraham Nabarro pada tahun 1689. Nah, dia itu dikenal juga sebagai ahli bahasa pada zaman kerajaan gitu. Oh, oke. Berarti kalau di Kerkov tuh ada kuburan untuk orang Yahudinya juga? Ya, ada. Jadi tidak semua tentunya. Ada beberapa yang kalau kuburannya itu ada tanda bintang Daud, ada bahasa Ibrani, itu udah pasti mereka Ini dari Yahudi. orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Oke, bisa kita bedain gitu berarti ya. Untuk kalau sana kita pergi ke Kerkov tuh kita mau tahu yang mana sih kuburan-kuburan orang Yahudi itu. Berarti di bagian-bagian yang tadi Siraj bilang nih. Menarik juga nih ya. Karena kita nggak pernah tahu ya kalau sana Yahudi itu pernah sampai injak di tanah Aceh ini gitu. Nah, tapi gini Tar, aku mau nanya nih, sorry. Kan itu ada yang Yahudi nih, misal ditanam di situ, dikubur di situ kan. Ada nggak kayak belakangan ini ada keluarganya mungkin yang Dulu pernah tahun 2003, kalau tidak salah 2003 itu saudara dari salah satu orang Yahudi pernah tinggal di Banda Aceh. Nah, di of course di Blower. Nah, mereka mengunjungi makam tersebut dan juga ada cucu buyut ya. Pokoknya dia datang, dia dari Rusia. Dia bahkan dikatakan oleh si Bang Amri sebagai penjaga makam. Dia pantau kalau si turis dari Rusia ini yang mengaku sebagai cucu buyut atau moyang keturunannya lah. Ya, itu datang bahkan 4 hari berturut-turut sampai ya nangis lah gitu untuk mengenang leluhur mereka itu. Jadi dia manakan untuk menjaga makamnya di situ. Tapi ada dibilang nggak kenapa dia datang di situ karena memperingati hari apakah? Atau ada mungkin hari spesial apakah yang memang dia harus datang situ? Apa mungkin ada tahunnya? Atau memang hari ibadah besarnya agama mereka? Ada spesifik nggak kenapa dia datang itu? Apa ada pernah dibilangin gitu? Sebenarnya nothing spesifik ya, cuma mereka kayak penasaran ya biasa. Dan dia nggak juga menyangka bakal leluhurnya bakal ditanam, dikebumikan di Banda Aceh gitu kan. mungkin udah nyari juga karena capek di mana dapat di Aceh. Jauh ya. Dari Belanda loh ini. Belanda nggak sih tadi? Ada juga di Belanda. Beberapa dari berbagai macam negara. Dari Eropa, terutama dari Eropa Timur, dari Rumania gitu. Berarti datang ke sini entah yang kayak bisa yang kayak tadi ahli bahasa itu atau mungkin dari Kohler sendiri kan tadi kan? Ya. Tentara Belanda sendiri. Oh, oke.
Nah, dan sebenarnya blower itu juga berasal dari nama orang yang bernama Bonhoeffer. Bonhoeffer. Nah, Itu jadi nama dia apa nama keluarga? sebenarnya ada nama pertama ya. Aku belum dapat ya, sorry ya. Tapi nama keluarganya Bonhoeffer. Jadi si Bonhoeffer ini membeli sebidang tanah di Banda Aceh ya, di area yang sekarang namanya Sukaramai. Nah, jadi dia di situ membangun perkebunan kelapa, habis itu tuh area perumahan. Nah, jadi tapi ada sisi gelapnya. Dulu pada masa penjajahan Jepang itu jadikan tempat untuk sorry to say hiburan malam. Ya. Apa tuh? Hiburan malam. Oh, oke. Nah, jadi cukup membekas, makanya orang Aceh ketika mendengar kata blower itu mereka ya udah cuma ingat aja gitu, tapi tetap jadikan menjadi Sukaramai gitu. Dan mungkin stigmanya negatif juga. Iya, pada masa dulu ya gitu ya. Mungkin pada masa sekarang apa ingat blower? Mie. Iya. Dan di fake aku tahu blower itu ya dari mie blower. Iya, bukan iya. nama tempatnya gitu. Gitu. Berarti blower kalau sekarang orang masih tahu nggak sih kalau anak-anak sekarang, bisa anak Banda nih, kau kan anak Banda, bisa kau tahu kalau bilang blower gitu? Apa semua orang tahu? Apa udah kayak apa tuh namanya, Sukaramai? Sukaramai, kayaknya agak kurang ya. Kurang. Mungkin kalau seandainya orang-orang sering pesan paket ya, orang sering pesan paket, orang sering pesan ojek online kadang ya. Jadi itu bakal bisa lebih tahu lah kalau spesifik alamatnya itu Jalan Sukaramai gitu. Tapi kalau seandainya orang bilang, lagi di mana? Blower nih, ya kan? Makan mie mana? Di mie blower nih. Rata-rata orang masih tahu blower sih kalau untuk orang umum ya. Ya ibarat kalau di kota lain itu tahu nggak kota Surakarta. Ya, Orang oke. nyebutnya kota apa? Nggak tahu. Solo dong. Solo. Solo ya, karena di administratifnya itu tetap kota Surakarta. Surakarta. Gitu. Tapi orang tahunya itu Solo. Solo. Lebih cepat deh Solo itu, nggak Surakarta gitu. Itu sih. Oh gitu. Menarik. Tapi kalian kalau dengar kata tadi kita sebut blower, kata kuncinya blower, Yahudi. Kalian apa yang terlintas di pikiran kalian ketika dengan kata Yahudi? Aku Coba dari Raffi dulu. kalau aku sih kayak ya mungkin yang sering kita lihat di media sosial juga ya, kayak ya akhirnya jadi ya, yang keluar di kepala aku honestly benci. Jadi Oke. aku kan karena ya tau lah ya. Ya, kalau Zalman? Ya karena berbagai cerita yang kita dengar ya, banyak cerita sejarah yang kita dengar, jadi muncul stigma negatif terhadap ajaran yang dipercaya tentang Yahudi itu gitu. Karena kan ya masa-masa dulu entah itu berbagai dari mulai perangnya, terus juga ancaman bahaya-bahayanya. Jadinya setiap hari kalau saatnya dengar kata itu stigma negatif yang terus keluar gitu sih. I see. Ya memang sorry to say inisial I ya. Inisial I sedikit berbeda ya dengan Yahudi, karena pada dasarnya Yahudi itu kan kepercayaan dan agama, dan mereka juga mendukung dengan keberadaan Palestina gitu. Nah, ya, dan Yahudi itu faktanya adalah bisa dibilang saudara kita, saudara tiga agama langit, tiga agama samawi. Jadi ada Islam, Nasrani atau Kristen ya, dan Yahudi gitu. Jadi sebenarnya ya masih tergolong untuk positif juga, cuman mungkin orang harus lebih menjelajah tentang cerita-ceritanya juga ya. Jangan percaya penggalan video 1 menit mungkin ya kan. ya tapi kan kalau kita lihat ya memang keluarnya sekarang ya itu, dokumennya udah itu. Gimana lagi? Dan aku juga nggak expect sih bakal ada kayak ternyata ada juga ya Yahudi di Banda Aceh gitu. Nah kira-kira sampai saat ini masih ada nggak orang Yahudi? Nggak keturunannya lah kita bilang, kira-kira masih ada nggak ya? Atau yang dulu masih hidup sekarang? Mungkin masih hidup ya, ataupun tidak eksis kali ya, atau tidak mau memunculkan eksis, terutama di permasalahan yang terjadi sekarang itu kan. Iya, jadi kalau untuk di sini yang aku dapat belum ada, tapi masih status turis, mereka berkunjung dari negara luar ya, gitu. Berkunjung ke Kharkov itu, Pojok Kharkov. Berarti yang memang keturunan dari Yahudi yang menetap di sini tuh kita belum tahu nih. Yep. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Iya, mungkin kalau seandainya di lingkungan kalian ada keturunan ataupun ajaran dari Yahudi, mungkin bisa di-sharing. Oh ya ada nih tetanggaku yang segala macam nih. Ya, mungkin misalnya kita bisa tahu juga ya aktivitasnya juga, kesehariannya gimana, baiknya juga gimana. Karena kan nggak semua melulu tentang stigma negatif ya, apapun ajarannya, apapun kepercayaannya ya kan.
Ya, Karena pada akhirnya kita kan juga kita berteman juga ya nggak memandang background misal agama, etnis ya kita stay friend aja gitu. Stay friend. Ya. Selama anda sopan, kami segan. Ayo siap. Siap. Itu bisa jadi closing statement podcast kita kali ini. Yap. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Ya. Sampai ketemu lagi dengan kalian. Dan kira-kira mau dibahas tentang apa? Biar kami kulik. Oke, aku Siraj. Aku Zarfan. Aku Raffi Ananda. Sampai jumpa lagi.